Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Hari ini sebenarnya hari raya Nyepi ya, jadi nggak bisa keluar. Tapi mau bikin konten juga agak susah karena terbatas, semuanya serba terbatas. Listrik terbatas, TV nggak ada, kemudian internet juga terbatas. Tapi ya semoga ini bisa ditonton lah ya. Makanya saya bikinnya ini adalah bonus reading lah ya untuk kalian. Tapi mengikuti permintaan dari salah satu adik sepupu saya yang lagi sama saya nih di sini. Semalam kita nonton ogoh-ogoh. Kalian nonton kan ya di short saya tuh ada ogoh-ogoh. Nah, semalam kita nonton ogoh-ogoh sampai malam. Nah, dia minta dibuatkan bacaan Pisces versus Scorpio Allah. Karena dianya Pisces and then orang yang di-link sama dia tuh cewek ya, divine feminin ya. Divine maskulinnya Scorpio. Tapi ini bisa terbolak-balik sih. Mau kalian yang nonton ini Scorpio-nya yang cewek kayak atau apa. Pokoknya ini bisa terbolak-balik. Dan saya memenuhi permintaan adik sepupu saya itu membuat bonus reading untuk Scorpio dan Pisces. Oke, so let's do it. Kita pakai kartu ini. Ini adalah Rider Waite Tarot ya. Dan ini untuk yang Pisces dulu. Oke, so Pisces yang nonton, kalau kalian punya pasangan Scorpio atau berencana mempunyai pasangan dan ketika kalian bertemu ternyata dia Scorpio, ini dia nih. Jadi bisa disimak bacaannya. Yang ini untuk Scorpio ya. Ini partner saya di agensi nonton nggak ya? Kalau saya kasih tahu pasti dia nonton dong ya. Oke. Soalnya dia Scorpio, dia divine maskulin tuh. Divine. Oke, this is for Scorpio. Oke, my dear, kita buka aja kartunya. Oh. Kalian yang Pisces terlalu cinta? Iya, ada Knight of Cups untuk kalian yang Pisces. Kayaknya kalian yang mendatangi si Scorpio ya. So nggak peduli Piscesnya atau Scorpionya. Ternyata yang datang duluan nih, nggak peduli cewek atau cowok gitu ya. Tapi Pisces gitu kan. Yang datang duluan Piscesnya mendatangi si Scorpio. Oke, so Scorpio mikirin ada nggak ya yang kalian sedang pikirkan untuk di approach atau untuk PDKT gitu ya. Dan itu adalah seorang Pisces, siapa tahu, atau di dalam chart hidupnya ada Piscesnya bisa juga. So Piscesnya yang memang datang kepada Scorpio in term of love, tentang urusan percintaan, karena ini kan memang love reading ya, bonus love reading. So percintaannya dimulai dari seorang Pisces yang approach kepada Scorpio. Nggak peduli Piscesnya cewek atau cowok, tapi dia yang datang duluan. Dan dia memang punya hati untuk seorang Scorpio. Apapun itu memang Knight of Cups. Cups tentang percintaan dan datang. Datang begitu ya. Secara harafiah datang atau secara mungkin daring ya, online atau lewat apapun juga medianya, tapi intinya datang. Dan memang si Piscesnya ya secara kasarnya gitu ya, naksirlah ke si Scorpionya gitu. Adalah taksir menaksir di situ ya. Oke, so Piscesnya yang seperti itu. Sementara Piscesnya Eight of Cups juga, tapi Eight of Cups yang terbalik. Dah. Ini kalau dilihat story-nya, gambarnya nih,
dia pernah kehilangan seseorang atau ditinggalkan atau meninggalkan seseorang di dalam percintaannya. Entah sebuah kegagalan, entah memang sedang tidak dalam masa di mana bisa diteruskan hubungannya. Jadi pada masa itulah Scorpio bertemu dengan seorang Pisces. Dan apakah si Scorpionya akhirnya kepengen ninggalin Pisces juga? Enggak, karena kartunya terbalik. Ini pernah, dia pernah merasakan meninggalkan atau ditinggalkan pada saat dia bertemu dengan si Piscesnya, gitu ya. Saya nggak tahu ini relate dengan kalian atau tidak, karena memang ini sebuah general reading, bukan personal reading. So, yang dirasakan oleh Pisces adalah love, cinta. Yang dirasakan oleh Scorpionya adalah apaan sih love? Dulu pernah ditinggalin atau meninggalkan. Ups, saya jadi ingat itu sama Scorpio satu itu. Iya ya, terjadinya seperti itu ya, meninggalkan ditinggalkan ya Scorpio. Dan apakah hubungan ini bisa berjalan? Coba saya intip. Bisa sih. Bisa berjalan. Oke, ada yang seneng deh tuh ya. Yang nonton seneng deh. Oke. Tapi memang situasinya berbeda. Saat si Piscesnya sudah bersiap untuk menjalankan hubungan tersebut, si Scorpionya mungkin masih mikir-mikir, ya enggak? Karena pernah ada di masa di mana dia ditinggalkan atau meninggalkan. Kalau ada pertanyaan, apakah bisa vice versa, energinya terbolak-balik? Bisa. Bisa, tapi tetap saja saya akan membacanya secara yang di sebelah sana adalah Pisces dan yang sebelah sini adalah Scorpio. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan terbolak-balik. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada Four of Swords yang terbalik. Ini masa di mana si Pisces tidak punya waktu banyak untuk menunggu. Jadi di dalam hatinya Pisces itu kalau ada penundaan, kalau ada hal-hal yang nggak move atau nggak berjalan sebagaimana mestinya, dia tuh ngerasa, gimana sih? Kan bisa diterusin, kan bisa ini di-approach lebih lanjut, kan bisa ini menjadi sebuah hubungan yang solid. Itu yang ada di pikirannya si Pisces, karena memang Four of Swords-nya terbalik. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan kepada semesta apakah ini akan terjadi penundaan karena satu dan lain hal, misalnya kendalanya ada yang tidak setuju, bisa dong. Perbedaan agama misalnya bisa dong, itu kan jadi kendala untuk meneruskan. Tapi sebenarnya tidak ada. Jadi sebenarnya kalau ada penundaan pun bukan dari pihak Pisces. Kalau dari pihak Scorpionya gimana? Oke, nanti kita lihat kartunya dia. Tapi intinya dari si Pisces sendiri tidak ingin terjadi penundaan atau misalnya, aduh di cancel aja deh hubungan ini atau ditunda aja deh kayaknya belum siap. Enggak. Karena dari sisi Piscesnya dia siap-siap aja dan dia tidak ingin adanya sebuah penundaan gitu. Dan kalau itu memang terjadi dengan adanya penundaan, itu karena satu dan lain hal tentu saja. Ada sebab akibatnya, ada penyebabnya, ada reasonnya, ada alasan dibalik semua itu. Karena kartu dari si Scorpio sendiri adalah The Chariot. Dan kalian tahu ya, kalau kalian sudah sering banget nontonin YouTube, kalian tahu The Chariot nih kartunya siapa? Kartunya siapa? Kartunya Cancer. Oke, so di sini kalau dilihat memang ada keinginan untuk maju dari pihak si Piscesnya. Keinginan untuk beranjak ke jenjang berikutnya itu bisa, atau meneruskan hubungan ini ke jenjang berikutnya, atau bikin solid, atau ingin sama-sama terus gitu. Walaupun tadi di depan saya bilang yang terlihat bucin adalah si Piscesnya, tapi bukan berarti Scorpionya tidak menanggapi.
Karena dari pihak Scorpio-nya juga menginginkan adanya movement, menginginkan adanya pergerakan yang signifikan yang terjadi di antara hubungan berdua antara si Pisces dengan si Scorpio. Oke, so Scorpio-nya mau gitu ya. Scorpio-nya mau. Oke. Kemudian kartu yang selanjutnya adalah Two of Pentacles di pihaknya si Pisces. Two of Pentacles ini adalah keadaan di mana Piscesnya tuh lagi mikirin banyak hal di dalam hidupnya dan dia struggling untuk menyeimbangkan itu. Mungkin seperti misalnya keseimbangan di bidang karir keuangan dan bisnisnya dengan personal life-nya dia. Mungkin si Piscesnya lagi mikirin pekerjaannya, mikirin mau pindah kerja atau enggak, mau begini atau begitu, dan segala hal yang perlu dia seimbangkan di dalam kehidupannya, baik itu secara personal life maupun secara professional life. Dan ada banyak hal yang lagi dikerjakan dan dipikirin oleh si Pisces. Tapi bukan berarti Piscesnya nggak mau sama si Scorpio. Dia mau, orang dari kartu pertamanya aja udah Knight of Cups ya kan, dia yang maju malah. Cuma memang pertimbangannya banyak banget, termasuk juga mungkin mempertimbangkan keberadaan para Piscesnya keberadaan si Scorpio-nya. Dalam hal ini satu Scorpio dong. Ini kan satu Pisces dengan satu Scorpio. Jadi bukan para. Kalau para kan banyak ya. Jadi, oke, saya ulang ya. Oke, mohon maaf kadang-kadang saya belibet. Si Piscesnya sedang struggling dengan berbagai hal di dalam hidupnya. Mau itu tentang karir keuangan dan bisnis, mau itu tentang kehidupan keluarga, maupun itu tentang kehidupan pribadinya. Keluarga tuh bisa mama, papa, adik, kakak kayak gitu ya, itu bisa. Karena kan kita ngelihatnya di sini ya bisa ada hubungan tapi masih sama-sama single terus punya hubungan, tapi bisa juga memang hubungan yang sudah solid, yang sudah sama-sama, yang sudah dijalani sekian lama gitu. Nggak tahu berapa lama ya, kalian aja yang jawab ya, kalian aja yang komen di bawah kalau memang ada hubungan antara Pisces dan Scorpio di bacaan yang ini. Oke? Atau untuk kalian yang memang sedang punya crush ya, punya PDKT dengan dua zodiak ini, sementara kalian juga seorang Pisces atau Scorpio ya, oke, boleh dilanjut mendengarkan bacaannya. Nah, kalau si Pisces struggling dengan berbagai hal di dalam hidupnya, pihaknya Scorpio Ten of Wands, dia masih bawa beban apaan nih? Oke. Beban apa Scorpio? Kalian bawa beban hidup melulu sih tuh. Nggak ditaruh sih. Kadang-kadang beban itu nggak perlu dibawa-bawa loh, ditaruh aja. Kalau dibawa-bawa terus, hidup kalian juga nggak akan nyaman loh. Tapi terlihat sekali di sini Scorpio-nya membawa beban. Ten of Wands itu membawa beban yang dia bawa-bawa walaupun mungkin kesulitan. Nah, apakah kesulitannya itu di bidang karir keuangan dan bisnis ataupun personal life? Oke, saya balikan lagi kepada kalian para Scorpio. Beban apa yang sedang kalian tanggung? Atau beban tanggungan keluarga atau apa? Nah, itu yang terjadi di hidupnya si Scorpio. So, untuk Pisces dan Scorpio, apakah bisa sama-sama? Kalau di bacaan yang ini bilangnya sih bisa sama-sama dengan term and condition, dengan persyaratan-persyaratan khusus. Kalau boleh disarankan berdasarkan bacaan tarotnya, si Pisces harus lebih bisa memprioritaskan apa yang harus dia prioritaskan, memfokuskan untuk satu hal dulu selesai, baru ke hal yang lain. Jangan dicampur aduk jadi pusing, ya kan? Jadi Two of Pentacles, juggling, struggling. Two of Pentacles kan gitu artinya ya, juggling, struggling, oke?
daripada dia juggling atau struggling dengan berbagai permasalahan yang kagak selesai-selesai, yang enggak selesai-selesai, ya lebih baik fokus dengan satu hal, selesaikan itu, baru ke masalah yang berikutnya, baru ke hal berikutnya, dan seterusnya, seperti itu. Ini saran buat si Piscesnya. Kalau buat si Scorpio-nya, yaitu tadi, kalau punya beban hidup yang belum diselesaikan, ya sama, selesaikan dulu. Di sini yang terlihat adalah Piscesnya struggling dengan berbagai hal yang macam-macam. Tapi kalau sisa Scorpio-nya cuma satu macam, tapi beban dan dibawa-bawa seumur hidupnya dia sampai saat ini gitu lah. Sejak lama dia bawa-bawa sampai saat ini, dan dia nggak mau taruh itu, nggak tahu kenapa. Oke, saya balikin lagi kepada kalian, kenapa nggak mau ditaruh bebannya? Oke, so itu saran di bacaan kali ini. Tentu saja bisa resonate, bisa tidak, karena ini adalah sebuah general reading. Jadi saya harus ulang itu, ya. Oke. My dear Pisces dan Scorpio, saya bukakan beberapa kartu lagi tentang kemungkinan untuk kalian jika memang sudah sama-sama atau merencanakan untuk bersama-sama. Siapa tahu ada bacaan berikutnya. Oke, so this is the one. I need more. One more. I think satu lagi. Oke, 3 ya. Oke, coba kita buka. Dan ini untuk berdua-duanya ya, untuk keduanya ya, baik itu Pisces maupun Scorpio, dua-duanya. Ada defense. Siapa yang defense nih? Siapa yang selalu menolak adanya sebuah ketidaksepakatan, jadi ditolak. Ada satu pihak nih, entah si Scorpio-nya ataupun si Pisces-nya, pada saat terjadi ketidaksepakatan gitu ya. Jadi ada satu yang defense, yang selalu defense itu membela diri gitu. Nggak apa-apa, buat saya sih membela diri itu mah sah-sah aja. Cuma kalau terus-menerus dilakukan, akhirnya tidak menerima kenyataan, selalu defense, selalu membela diri, mencari pembenaran, oke? Apapun itu, my dear Scorpio dan Pisces, kesepakatan sangat diperlukan di antara kalian berdua, dan nggak perlu cari pembenaran sih sebenarnya. Membela diri itu nggak perlu, apalagi kalau kalian udah sama-sama ya. Ya udah, saling mengerti aja, itu lebih penting. Oke, yang kedua adanya King of Swords atau ambition. Dan saya selalu melihat King of Swords adalah satu-satunya king atau satu-satunya raja yang angin-anginan ya. Punya ambisi tapi keinginannya tidak menetap, kadang begini, kadang begitu. Dan kalau dilihat di dua zodiak ini, antara Pisces dan Scorpio, dua-duanya sama-sama seperti King of Swords. Tidak punya ketetapan atau belum punya ketetapan. Masih suka pindah-pindah, masih suka begini, masih suka begitu. Masih suka mikirin ini atau begitu. Jadi ya kalau kalian ingin punya hubungan yang solid, tentu saja kalian, ambisi kalian ini difokuskan aja. Jangan lari kemana-mana. Susah nanti, namanya lari kemana-mana, angin-anginan, nangkepnya bagaimana, ya kan? Susah, jadi memang harus fokus. Oke. Dan yang ketiga ada Ace of Pentacles, di bawahnya tulisannya prosperity atau kemakmuran. Jadi seperti yang saya bilang, apakah hubungan ini cukup solid? Cukup. Antara Pisces dan Scorpio, tapi dua-duanya memang punya kesensitifan yang luar biasa di hidupnya, di masing-masing personalnya. Nih saya kasih tahu. Scorpio ada di tengah, di jajaran elemen air. Karena yang pertama adalah Cancer. Tuh ada nih, datang Cancernya ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Kalian temenan, oke? Kalian satu grup, sama-sama elemen air. Tapi sebagaimana air yang juga tidak menetap dan selalu mencari jalan, ya kan?
cari jalan. Air tuh kalau ditaruh di tempat pasti dia akan mengalir ke bawah, ya kan? Pasti ada jalannya, ya kecuali kalau ditaruh di mangkok, ya kan, mau cari jalan kemana emang cuma di mangkok. Tapi cobalah kita taruh air itu di tanah, dia akan mencari jalannya kemana-mana, dan kadang-kadang tidak fokus, bisa ke kanan bisa ke kiri, dua-duanya kayak gitu my dear, mau Pisces maupun Scorpio. Dan kalian udah tahu dua-duanya kayak gitu. Gimana caranya kalian menyatukan hal tersebut menjadi sebuah hal yang solid? Itu yang perlu dipikirkan kalian berdua sama-sama. Si pembaca tarot nggak ikutan, ya. Saya cuma ngebacain pesan dari tarot doang. Oke, so kalian sendiri yang memutuskan. Terakhir saya tutup dengan pesan dari Angel Guide Oracle Card. Dan ini, tuh kan jatuh. Sebentar ya. Dan kartu yang ya ampun, kalau ada yang nanya bisa jalan apa enggak, yes tuh jawabannya, angelnya joget, oke? Jadi ini cuma mengkonfirmasi apa yang saya sebutkan tadi. Kan saya bilang kalau saya intip kartunya apakah bisa dilanjutkan? Bisa. Ada yang senang tuh di situ. Oke, karena memang angelnya juga bilang yes. Memang secara pertemanan kalian teman, orang sama-sama elemennya sama-sama elemen air. Badis lah. Sesama elemen tuh selalu sama-sama berteman dengan baik. Tapi untuk menjalin hubungan, nah itu yang perlu dipikirkan. Begitu juga sih sebenarnya dengan yang lain, misalnya elemen tanah dengan elemen tanah, elemen api dengan elemen api. Untuk badis, untuk berteman bisa, tapi kalau untuk secara hubungan yang lebih serius, nah itu perlu pemikiran. Karena kalian 11-12, kalian deketan, jadi kayak ya secara emosional juga sama gitu. Ya nggak sama 100% plek-plek, enggak, tapi similar lah ya, 11-12 lah, mendekati lah. Jadi hal tersebutlah yang harus kalian pikirkan sama-sama. Oke, so my dear Pisces dan Scorpio, sekian aja ya bacaannya. Semoga bonus reading ini ada gunanya untuk kalian, atau paling tidak menjadi hiburan lah ya untuk kalian. Rahajeng Nyepi, untuk yang merayakan Nyepi pasti nggak nonton ini, mungkin nontonnya besoknya. Dan juga untuk kalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan untuk yang lain semua, kita hidup damai, hidup bahagia bersama-sama di semesta ini dan menjaga keseimbangannya. Itu doa saya selalu. Oke, kita ketemu lagi di bacaan-bacaan mendatang. Salam light angel and love. Bye.